Solo Pos. Saya Algi Fari. Saya Wahyu Panji. Saya Indra Saputra. Saya Ardi Satrio. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Inilah 103 Radio Solo Pos. Radio Solo Pos Beyond Information. Kilas Peristiwa. Kilas Peristiwa pukul 20 bersama saya Indra Saputra. Sobat Salopos, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Yogyakarta mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di wilayah tersebut untuk mengundurkan diri jika hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati mengatakan, aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan KPU atau PKPU tahun 2020. Pasal 7 ayat 2 huruf T UU nomor 10 tahun 2016 dan pasal 4 ayat 1 huruf U PKPU nomor 18 tahun 2019. Siti menjelaskan setiap warga negara termasuk ASN memiliki hak untuk ikut berkontestasi pada Pilkada 2024 asalkan mengikuti regulasi yang ada. Selain itu, Siti juga meminta seluruh pihak ikut mengawal netralitas ASN agar selama tahap pilkada seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara profesional. Dilansir harian Jogja.com, Siti menyebut potensi gesekan terkait netralitas ASN di pilkada lebih besar dibandingkan saat pemilu. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sobat Salopos. Ombudsman RI menemukan maladministrasi terkait pembatalan kelulusan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPPK. Tenaga kesehatan berijazah di 4 bidang pendidik, formasi bidang ahli tahun 2023. Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menjelaskan, temuan maladministrasi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada April 2024. Hasil permintaan keterangan yang dilakukan pada Mei 2024 dan hasil pemeriksaan lapangan pada Juni 2024. Adapun kantor berita antara mengabarkan, aduan terkait pembatalan kelulusan ini dilaporkan oleh Ikatan Bidan Indonesia yang mewakili 532 pelamar yang kelulusannya dibatalkan. Sementara pihak terlapor adalah PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN dan Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan. Andi menyebut dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 maladministrasi, yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh BKN dan Kemenkes. Sobat Salopos, demikian kilas peristiwa. Ikuti kilas peristiwa berikutnya 1 jam mendatang. Saya Indra Saputra. Selamat malam. Mutiara hari ini. Hal yang membuat sulit adalah ketika Anda merasa. Selamat malam untuk Pak Edi di malam hari ini. Hai Pak, selamat malam. Gimana kabar Pak Edi? Sudah bergabung di live TikToknya Radio Solo Pos yang juga sudah saya collapse dengan akun TikTok saya. Thank you so much. Selamat mendengarkan, selamat bergabung. Bincang Gizi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Surakarta. Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta.
103 Radio Solopos Beyond Information. Hai, halo apa kabar Sobat Solopos di malam hari ini? Seneng banget kali ini Bincang Gizi hadir lagi. Saya udah nunggu-nunggu, udah ratusan purnama kali. Saya seneng banget di malam hari ini saya kehadiran narasumber saya Sobat Solopos dari Persagi, Surakarta, Ibu Retno Desi Aryani SGZRD. Yeah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya selama kemarin tidak siaran? Kangenkah siaran kangen atau banget. gimana? Kangen menyapa Sobat Solopos semuanya ya. Siap. Waduh. Selamat malam semuanya. Ya. Semoga sehat selalu ya. Amin, Mas amin, Indra, amin, Mas amin. Indra juga sehat selalu. Amin. Dan ini ya Bu ya, harus jaga kesehatan juga akhir-akhir ini memang. Betul. Ini ya, Karena banyak kan yang pergantian musim ya Mas. betul. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman yang nggak pada fit gitu. Betul, apalagi di tema kita di malam hari ini Bu ya, saya juga sangat tertarik karena teman-teman saya ini kayaknya juga lagi pada musim hamil. Betul, ini musim kawin ini Mas. Di kantor saya tuh habis melahirkan beberapa bulan kemudian udah hamil lagi, gitu ya, Iya. sundulan ya kalau Iya, orang Jawa betul, bilang. iya. Nah, Sobat Solopos juga setiap keluarga pasti juga tentu menginginkan seluruh anggota keluarganya juga sehat ya Bu ya. Selalu. Salah satunya adalah dengan menjadi keluarga yang sadar gizi yang pertama. Nah, dewasa ini ternyata masih banyak loh yang salah kaprah tentang makanan yang boleh dan juga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Betul. Ya kan? Iya. Jadi tidak hanya peristiwa itu aja, ada satu peristiwa yang namanya ngidam. Nah, masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ngidam itu sebenarnya wajar atau tidak sih Bu? Ya. Nah, Saya nyapa dulu sama teman-teman ya. boleh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semua anggota Persagi sama PKK nih, PKK di tempat saya. Oh ya, lagi dengerin juga? Lagi dengerin juga, mungkin live TikTok juga. Oh ya? Ya, ibu-ibunya kan semuanya kan. Selamat malam. Semuanya Halo. pada TikTokers. Oke. Semoga sehat selalu ya Bu. Amin, sama amin. teman-teman semuanya ahli gizi semuanya yang ada di Surakarta dan yang ada di Kepinsi Jawa Tengah juga. Oke. Lagi ngikut ini semuanya. Tadi ya Mas, kita akan infokan, kita sharing aja sih, pada sharing tentang mitos dan fakta. Ya. Karena kan kebanyakan kalau mitos itu adalah sesuatu hal yang turun-temurun dari Betul. mbah-mbah kita yang mungkin kita agak susah untuk merubah image-nya, tetapi kita harus berupaya untuk merubah itu supaya perilaku kita pada saat kita hamil atau pada saat prahamil itu kita bisa tahu. Nah, terkait sama ngidam tadi, sebenarnya ngidam ini kan bukan hal yang istilahnya harus diturutin. Jadi kalau kita dari faktor ilmu imunologi itu ada perubahan hormon di dalam tubuh kita, terutama perempuan ya. Hormon progesteron, estrogennya itu ada mengalami perubahan. Ditambah lagi hormon tentang imun daya tahan tubuh. Imunoglobulin GCI dan GI itu juga akan mengalami perubahan. Serta di dalam saluran cerna pun akan mengalami perubahan Mas di situ. Jadi kebutuhan gizinya kita memang harus lebih dari yang biasanya. Biasanya kalau untuk yang ngidam ini karena tadi ada pergantian atau perubahan di saluran cerna, trimester pertama itu biasanya agak mual-mual seperti itu. Mual-mual dulu ya. Kemudian dia cenderung ke banyak makanan yang manis-manis dia sukanya biasanya. Kalau kayak gitu boleh nggak sih? Boleh. Manis? Boleh ya? Boleh. Apa ya? Awal kehamilan itu kan kita biasanya mual, morning sickness itu. Maka makanan yang kita perlukan kan yang di padat gizi. Salah satunya yang manis-manis itu. Untuk sementara itu seperti itu. Biasanya nanti semester kedua dia akan rada gurih-gurih gitu. Gurih-gurih ya. Ya, nanti trimester ketiga agak asin. Beda-beda stepnya. Betul. Nah, ngidam itu sendiri sebenarnya di dalam ilmunya tentang makanan, di ilmu gizi itu sebenarnya ya tidak ada. Secara metabolisme tubuh pun ya tadi ada pergantian antara imunoglobulin di dalam tubuh kita dan adanya perubahan saluran cerna di dalam tubuh kita. Sehingga menyebabkan itu. Iya, keinginan-keinginan itu tadi. Kemudian faktor psikologi dari ibunya sendiri. Kan istilahnya apa ya? Seneng, bahagia, exciting gitu kan ya. Sehingga psikologinya itu kan ikut
ikut terbawa. Nah, biasanya keinginan-keinginan yang aneh-aneh itu juga muncul. Oke. Salah satunya biasanya ada yang namanya pika atau pica gitu. Pika atau pica. Ya, itu perilaku-perilaku yang pada saat hamil itu akan muncul karena ya tadi faktornya faktor dari psikologinya tadi. Kadang ada yang pernah dengar mungkin ya, pengen makan kerikil, pengen makan apa ya Mas, yang aneh-aneh lah, mangga tapi harus nyuri gitu, suaminya harus mencuri. Kemudian ada lagi mungkin kelapa muda tetapi harus pingin manjat sendiri. Nah kayak gitu. Jadi itu faktornya ya dari psikologinya si ibu yang hamil tadi. Psikologinya dia sendiri ya. Betul, betul. Bukan kalau sorry to say nih ya, kalau orang Jawa wah itu harus diturutin tuh, harus ini dan lain sebagainya gitu kan. Enggak juga sih harus diturutin, tetapi harus lebih menahan diri seperti itu. Kalau menahan diri nanti anaknya jadi ecesan dong. Katanya ya. Iya. Sebenarnya faktor ngeces itu pun nggak ada kaitannya sama ngidam. Jadi harus sekarang kita kan ya eranya alamnya udah beda ya. Iya. Jadi kita harus tahu bahwa ilmunya untuk ngidam itu sama ngeces itu dua hal yang berbeda. Ngidam itu kan di awal kehamilan, kalau ngeces setelah melahirkan ya kan Mas. Iya betul. Karena fasenya udah dalam perut dan setelah keluar perut iya, kan. Betul. Karena secara logika kan itu nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi terputus gitu loh. Tapi kan kadang ya namanya tadi kembali lagi ke filosofi lama mbah-mbah kita dikait-kaitkan. Sebenarnya itu sama sekali nggak ada kaitannya. Seperti itu. Seru banget ternyata Sobat Selopos ya. Mungkin ada yang pengen tanya, pengen juga yang ngobrolin sesuatu tentang di malam hari ini, yaitu Sobat Selopos mengenai ngidam ya. Nah mungkin yang sedang hamil di malam hari ini atau ya hamil muda trimester pertama atau ya yang mau jelang-jelang lahiran ya Sobat Selopos, memang teman-teman saya juga banyak yang sedang mengandung jujur ya di kantor gitu. Cuman memang ya apa-apa dikit Kak Indra pengen dong dibeliin ini minta sama suami sana. Nah kayak gitu kan kayaknya kan enggak banget gitu kan lah ya. Makanya itu tadi Sobat Selopos, itu adalah sesuatu yang salah. Ngidam itu adalah cuman alasan kok kayaknya. Betul. Ya lebih kepada ya tadi psikologinya si ibu sama perubahan tadi. Perubahan dari metabolismenya dalam tubuh, kemudian yaitu tadi imunitasnya dalam tubuh dan perubahan di saluran cernanya si ibu tadi. Baik. Sobat Selopos juga yang pengen bertanya langsung aja komen di bawah ini di live TikToknya Radio Selopos. Tentunya saya juga mau menyapa Pak Edi. Hai, selamat malam Pak Edi. Kabar baik ya, semangat dan sukses selalu Mas Indra, Bu Desi malam hari ini. Terima kasih Pak Edi. Baik. Dan untuk Sobat Selopos ya, kita masih ngebahas mengenai mitos dan juga fakta. Tadi sudah di-spill sedikit mengenai mitosnya Bu ya. Iya betul. Nanti kita juga akan lanjut lagi mitos-mitos yang lainnya Sobat Selopos. Kemudian juga fakta-faktanya seperti apa sih. Nah, so stay tune terus bersama saya Indra Saputra dan juga Ibu Desi bersama dengan Persagi Surakarta. Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. 103 Radio Selopos Beyond Information masih dibincang Gizi bersama dengan Persagi. Tadi saya salah ngomong ya. Aduh, mohon maaf ya Sobat Selopos ya. Ini kalau kita ngomongin soal mitos dan fakta ya Bu ya. Ini juga agak lucu juga sih kalau yang tanya di line TikTok nanti daripada tumpuk-tumpuk ya. Iya, siap. Dari Kak Lawu tanya makanan apa yang bisa dikonsumsi biar perut tidak buncit katanya. Ini sebenarnya juga di luar konteks ya. Cuma nggak apa-apa sih Bu, di-spill aja dulu. Jadi sekarang buncitnya karena apa? Karena hamil kah? Apa karena cowok? Cowok. Maafkan diriku. Kalau cowok berarti biasanya kalau dia penumpukannya banyak di perut ya Mas, berarti banyak lemak yang dia konsumsi. Coba Mas, tadi namanya Mas siapa Mas? Lawu. Mas Lawu ya, Mas Lawu coba
Kalau di bahasa kita nih, bahasa gizi itu recall namanya, recall 24 jam. Recall 24 Iya, jam. coba Oke. ditulis aja habis bangun tidur sama mau tidur lagi, tulis aja makanan yang dia konsumsi sepanjang hari itu. Nanti dilihat berapa kali banyak gorengan yang dia konsumsi. Oke, terus kalau lupa gimana tuh? Nah, ya itu memang kelemahnya di situ, Mas. Tapi Lupa ya? lupa. Tapi paling tidak di situ kan nanti kita bisa lihat lebih enaknya lagi nanti kalau dia bisa nulis setiap hari. Jadi lihat ya bahwa hari ini tuh konsumsinya tuh, wah ini nggak baik nih, wah Iya, ini betul. berlebihan nih, Iya, betul. ini kayaknya kurang nih gitu. Iya. Ada tuh kan. Apalagi kalau usianya sudah di atas 35 tahun. Oke. Itu metabolismenya kan mengalami perlambatan. Kurang lebih ya 10%-nya lah. Oke. Kemudian kalau usia 40 tahun, fungsi ginjal kita kan ya menurun 1% tiap tahunnya loh, Mas. Makanya kita harus banyak minum kalau usia 40 tahun. Oh, Supaya ginjalnya tetap berfungsi dengan baik. tetap oke ya. Ya, Oh. dan mengurangi yang lemak-lemak tadi, gorengannya dikurangi. Kurangi, Betul, oke. bukannya mungkin kalau istilahnya kalau anak-anak sekarang kan suka nongkrong di HIK ya. Betul. Nah, dietnya itu milih-milih lah kalau kita mau konsumsi. Jangan terlalu banyak yang jeruan-jeruan. Oh, saya suka padahal. Nah, iya, gurih soalnya. Enak soalnya. Iya. Baik, kita kembali ke mitos dulu Bu Oke, Desi ya, siap. karena mitos itu kan tadi sudah di-spill juga ya. Iya, Ternyata betul. itu semua tuh contoh-contoh yang tadi kita sudah spill itu kan contohnya banyak ya Bu ya. Kalau kayak ngidam, kayak Betul. yang lain sebagainya, kemudian harus diturutin dan lain sebagainya. Nah, kemudian mitos-mitos yang lain Bu untuk kondisi ngidam ini seperti apa sih Bu Desi? Iya, biasanya kalau ngidam itu ada juga yang ini Mas, minum susu. Susu bayi, kalau minum susu itu kita jadi putih bayinya. Kalau minumnya kopi nanti bayinya jadi hitam. Oke. Ada tuh yang kayak itu. Ini kan karena kita mitos dan faktanya sekitar makanan dan minuman ya. Kalau yang lainnya kita kan enggak, kita batasin yang itu aja dulu. Makanan sama minuman. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara makanan minum susu nanti bayinya jadi putih, kemudian minum kopi bayinya jadi warnanya hitam. Itu kan genetik ya. Betul. Nah, kalau kita Keturunan. nikahnya sama bule, mungkin kita nanti anaknya jadi kayak Jadi- bule. Bener, Kalau bener. kita nikahnya sama sesama kita Blasteran, orang Jawa, ya nanti sawo matang kan gitu. Iya, iya. Kemudian ada lagi mungkin mitos yang minum es nanti bayinya jadi gede. Nah, sebenarnya itu juga nggak ada hubungannya antara Nggak es ada, sama ya. sama bayi yang besar gitu. Karena kan kemungkinan bayi besar pun tadi asupan makannya lebih banyak ibunya atau oke. plasentanya itu penyerapannya tidak maksimal gitu. Atau malah lebih maksimal. Jadi kebalikannya. Seperti itu. Nanti kita akan lihat yang di plasentanya itu di berikutnya tadi. Oke. Kemudian ini minum air kelapa hijau dapat membuat rambut bayi menjadi lebat. Itu juga nggak ada hubungannya Nggak ada karena hubungannya ya. di dalam air kelapa itu sendiri kan cairannya adalah elektrolit. Kalau kita istilahnya strategi perang di TNI itu kalau tertembak di hutan itu kan infusnya itu ya air kelapa itu. Oke. Elektrolit kalium, natriumnya itu kan cukup. Jadi tidak ada hubungannya antara rambut yang tebal dengan kita minum Air kelapa. Air kelapa. Oke. seperti itu. Oke, kalau yang lain mitos-mitos yang lain juga saya pernah dengar sih nanas. Ya, betul. Itu juga bener nggak sih, itu apa sih bikin keguguran dan ya, sebagainya? betul. Karena kan itu apa ya? Mungkin orang-orang bilang kalau jangan makan nanas itu panas gitu. Tapi sebenarnya itu mitosnya kalau dari ilmu kita, ilmu makanan itu nggak ada hubungannya Mas. Karena nanas itu sendiri dia kan mengandung enzim bromelin. Memang kalau yang usia muda, usia 3 bulan, 4 bulan, dari masa pertama lah istilahnya, kita makan nanas, memang kandungannya ada bromelinnya. Tetapi harus diingat bahwa tidak semuanya makanan itu bisa dicerna oleh tubuh dengan baik. Oke. Pada beberapa kasus, kadang ada yang teman-teman itu mencoba untuk menggugurkan kandungannya dengan nanas. Yang nanas muda, nanas setengah muda, ada yang nanas setengah matang, nanas matang sekalipun. Tapi yang namanya janin itu kan Allah yang kasih ya. Betul. Jadi bagaimanapun caranya itu tidak akan luruh gitu. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Tetapi memang di situ di nanas itu sendiri ada yang namanya hormon
tadi bromelain, dan dia bisa kita manfaatkan pada saat trimester ketiga. Jadi menjelang HPL. Tapi konsumsinya pun harus lebih, kan ada porsi-porsinya ya Mas ya. Nah itu kita istilahnya kalau kita pingin HPL-nya itu cepat dan lancar, kita konsumsi nanas tadi karena ada enzim bromelinnya. Itu yang akan mengandung tadi Mas, ada selain vitamin C, kemudian ada karotenoid, antosida, kemudian flavonoid, ada enzim tadi bromelin yang membantu untuk rilis hormon sitosin tadi. Nah, hormon oksitosin ini tadi yang memicu persalinan. Pada trimester yang terakhir. Trimester ketiga, betul. Jadi konsumsinya malah di situ lebih banyak. Jadi akan membantu. Disarankannya di situ. Iya, betul. Ini secara penelitian ya Mas ya, seperti itu. Jadi dari beberapa, kalau saya baca di literatur itu ada jurnal yang dari 40 orang hamil yang ada di Sumatera, itu ada yang dikasih nanas, ada yang tidak diberi nanas pada trimester ketiga. Ternyata lebih cepat melahirkan pada ibu hamil yang diberi nanas tadi, ekstrak nanas tadi. Tetapi dengan porsi tertentu seperti itu. Jadi nggak berlebihan, harus ada ini ya, porsinya sendiri gitu ya. Nah itu yang akan membantu tadi hormon oksitosin tadi yang merilis sehingga persalinannya lebih cepat, yang dibantu oleh enzim bromelin tadi. Tapi kalau keguguran belum ada penelitiannya dan nggak ada hubungannya, karena ya kembali lagi kalau janin itu ciptaannya Allah itu ya, walau bagaimanapun kita mau menggugurkan, kalau dia memang rezekinya kita ya masih aja ada. Udah dikasih ya udah. Iya betul. Mungkin harus juga bersyukur kan. Iya betul. Di luar sana kan banyak yang pengen. Iya betul. Tetapi lah yang sudah dikasih harus bisa menjaga juga ya. Nah ternyata masih banyak lagi ya Bu ya, kalau selain nanas terus apa lagi Bu? Ada yang lain? Ikan. Ada apa dengan ikan? Jadilah dia duyung. Kan ada nih beberapa di masyarakat yang di pedalaman itu kalau ikan kan khawatir nanti itu loh Mas, ada mitos yang nanti kalau kita mancing anaknya nanti jadi gimana gitu. Kemudian nanti kalau misal kena ekornya nanti anaknya seperti apa, atau nanti kulitnya jadi bersisik seperti itu. Ya sebenarnya kan nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada sih ya. Ya betul, cuma memang dalam ikan ini memang sebenarnya dianjurkan. Nah, kemudian tentang seafood ini, tidak semua seafood itu juga bagus untuk dikonsumsi ibu hamil ternyata. Hanya tertentu saja. Hanya tertentu saja. Kenapa demikian? Karena di dalam ikan itu sendiri, ini dari beberapa penelitian itu ada yang namanya polusi raksa atau merkuri. Dan di dalam merkuri ini, itu beberapa jenis ikan ini sangat berbahaya kalau dikonsumsi untuk pertumbuhan janin. Nggak baik ya intinya. Betul. Nah kalau kita mengacu lagi kepada tadi Food and Drug Association dan National Health Service, itu rekomendasinya untuk makanan laut yang aman dan dimasak matang yang dikonsumsi ibu hamil ini adalah jenis ikan teri, herring, salmon, sarden, cumi-cumi, lobster, kepiting, dan kerang. Dan itu konsumsinya juga maksimal hanya 2-3 kali per minggu. Maksimal ya. Maksimal 2-3 kali per minggu. Berarti nggak boleh lebih dari itu sih. Betul. Karena dikhawatirkan sih. tadi kalau yang pertama tadi yang banyak air raksanya itu malah jenis ikannya salmon. Kemudian makarel dan tuna. Ikan hiu nggak mungkin kita konsumsi ya Mas ya. Ngeri sih. Terus ini juga ada yang gabung di TikTok nih, di live TikTok Ibu Desi. Gemini, Kak mau tanya boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa, langsung aja ketik. Nggak usah lama-lama, nggak apa-apa, nanti langsung diketik aja nih Gemini. Kemudian Kak Lau juga tanya lagi, tapi nanti dulu deh, kita lanjutin dulu yang seru-seru ini karena masih mau bahas mengenai mitos ya Bu Desi. Betul. Nah tadi ikan, terus ada lagi nggak yang lain? Selain ikan, ini kan tadi kenapa kok harus ikan gitu ya? Sebenarnya di Indonesia itu atau sekarang di negara kita itu ikan itu kan manfaatnya banyak nih. Untuk ibu hamil ini memang dianjurkan tadi paling tidak ada batasan. Tetapi selain ikan air laut, ada ikan air tawar yang tidak kalah
nilai gizinya, proteinnya. Ada ikan lele, ya kan Mas? Ada ikan belut. Itu proteinnya bagus loh. Di ikan di sini di belut itu proteinnya itu 21,4. Belut tinggi ya, Mas? Iya, betul. Kan Kan kadang kita nggak sadar ya kalau di sekitar kita itu banyak ikan-ikan yang sangat nilai proteinnya tinggi banget. Padahal kita terpengaruh oleh iklan yang dari luar, ikan salmon, harus ikan tuna yang mahal-mahal. Padahal di sekitar kita ikan itu banyak yang nilai gizinya tinggi. Lele itu juga banyak, 14,8. Ikan kembung itu juga hampir sama dengan salmon. Oh ya? Betul. Itu nilai gizinya ikan ini Mas, kembung itu 21,4. Ikan salmon hanya 19,9. Nilai proteinnya. Jadi kadang kita ya kembali lagi kita back to nature atau kita kembali ke lokal-lokal yang kita punyai. Nah, kemudian untuk protein ini tidak hanya ikan, tetapi ada telur, kemudian ada daging sapi, ada daging ayam, dan produk lainnya. Kenapa harus protein? Ya karena protein ini akan membantu tadi pertumbuhan dari janin tadi, supaya ibunya tidak mengalami kekurangan energi kalori selama dia masa proses kehamilannya. Betul. Ada lagi? Ada mitos yang berikutnya, ini agak lama dan panjang karena ibu hamil ada mitos harus makan untuk 2 orang. Kalau panjang dan lama nanti dulu deh. Kita ke jeda iklan dulu atau ke jeda lagu. Ini sambil nanti saya akan bacain yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Solo Pos Bu Desi ya. So buat Sobat Solo Pos juga yang pengen bergabung di live TikToknya, langsung aja komen di bawah ini, kemudian langsung aja like dan share juga boleh. Kemudian yang di WhatsApp juga boleh Sobat Solo Pos di 081226 103 103. Tetap bersama kami di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. 103 Radio Solo Pos Beyond Information masih di Bincang Gizi bersama saya Indra Saputra. Di malam hari ini Sobat Solo Pos masih ngebahas mengenai mitos dan juga fakta tentang hamil ya Sobat Solo Pos ya. Apalagi kita ngebahas mengenai ngidam. Nah, itu tadi. Saya mau menyapa lagi untuk yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Solo Pos. Ada Kak Lawu. Tanya lagi nih, makanan apa yang bisa dikonsumsi bagi penderita mah kronis? Mungkin nanti lebih spesifik kalau pas hamil juga bisa ya Bu ya. Iya, betul. Itu apa tuh Bu? Kalau untuk yang mah kronis lebih kepada yang tidak merangsang lambung. Tidak merangsang lambung itu berarti yang flat aja, yang netral. Jadi kurangi santan, kurangi gorengan, kemudian kurangi yang pedes sama yang kecut gitu. Kemudian frekuensi makannya lebih diseringkan. Jadi makan itu tidak langsung dalam jumlah yang besar, tetapi sedikit. Tapi sering, porsinya kecil, tetapi frekuensinya yang diseringkan. Frekuensinya yang diseringkan gitu ya. Betul. Dan selain mah kronis itu tidak hanya dari faktor makanan sebenarnya, tetapi faktor psikologi itu juga bisa mempengaruhi dari peningkatan asam lambung. Masalah stres nggak? Kalau stres mungkin bisa itu ya. Karena tadi perutnya buncit itu tadi kan dia pikirannya kan akhirnya kan bagaimana caranya stresnya kan jadi muncul. Nggak slow ya, nggak bisa slow ya. Iya betul. Ada lagi nih Gemini. Ini Kak, aku kan KB 3 bulan nih, belum bisa haid udah 5 bulan. Ini bisa hamil nggak ya gitu? Ya kalau bisa hamil enggaknya harus diperiksakan dulu. Harus diperiksakan ke dokter spesialis obgyn. Ya. Ya, harus lebih istilahnya kalau ingin tahu hamil enggaknya. Karena untuk bisa hamil enggaknya kan harus dua-duanya sehat semuanya. Dan di dalam kalau kemarin ikut live TikTok live IG-nya dari RSUP Surakarta dari Dokter Lisa itu kan sudah ada informasi juga di situ, Mas. Betul. Yang kemarin sama Mbak Nur Atmaja kan. Jadi kalau kita mau hamil kan ada namanya program 6 bulan sebelum hamil nih. Ada pemeriksaan laborat, ada pemeriksaan darah, ada kalau yang perempuan ya ada pemeriksaan torch, ada minum asam folat, ya betul. Dan dari laki-lakinya kan juga ada pemeriksaan analisa sperma. Karena sperma pun harus sehat.
Kalau nggak sehat, kalau nggak tetap sehat ya nggak bisa percuma, membuahi, ya. betul. Dan sperma yang sehat itu kan harus utuh nih morfologinya dari sperma. Ada helmnya, ada kepalanya, dan ada ekornya. Utuh semuanya. Harus ya. utuh. Yang diinformasikan Dokter Reza kemarin, Iya. ada morfologinya, kemudian konsistensinya, kekentalannya, itu kan kecepatannya. Itu kan kecepatan itu ada A, B, dan C, D. Kebetulan saya juga ada istilahnya apa ya Mas? Ada pengalaman untuk melihat hasil analisis sperma. Oh. Kebetulan suami oke. saya sendiri ya pernah, jadi saya tahu. Oh. Ini memang ada A, B, C, D untuk tadi kecepatannya. Kecepatannya. Ya, kemudian volumenya oke. itu juga ada. Harus berapa volumenya untuk dia bisa membuahi. Oh, oke. Kemudian tadi sekali semprot itu harus berapa mili, itu harus ada juga. Ada juga. Persyaratannya. Oke. Jadi tidak semudah itu untuk bisa hamil. Seperti oke. itu Mbak Gemini. Siap. Apa namanya, kalau stres enggak sih, cuman sering makan di luar aja. Jangan makan di atas jam 8 malam lah. Jangan makan di atas jam 8 malam ya, apalagi kan Menjelang tidur. kadang nggak sadar nyemil kan, Ya, terus pada nonton betul. TV nyemil dan lain sebagainya gitu. Satu lagi nih, Mbak Gemini, biar subur gimana ya Kak buat perempuan gitu? Kalau biar subur ya itu tadi makan konsumsi gizi yang seimbang. Oke. Jadi jangan punya sugesti pada salah satu jenis makanan. Karena di dunia ini nggak ada makanan yang sempurna, semuanya saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Kembali lagi ke pola hidup yang sehat, kemudian makanan gizi seimbang, kemudian olahraga, seperti itu. Nah, untuk melihat subur enggaknya ya harus cek laboratorium itu tadi, lab darah, kemudian harus lihat salah satunya kalau perempuan itu kita untuk melihat tes apakah tuba falopi kita itu terbuka apa enggak, itu kan HSG. Nah, itu juga harus diperiksakan juga. Oke. Seperti itu Mbak Baik. Gemini. Wah, seru banget ya, ini kayaknya memang Mbak Gemini tertarik dengan program kehamilan ini Iya, ya. betul. Apalagi makanan-makanan yang dikonsumsi seperti tadi ya Bu ya, yang Iya. apa asam folat dan lain sebagainya Ya gitu betul, ya. asam folat tadi, protein yang tinggi terutama. Protein tinggi, kemudian tidak jarang kalau bisa untuk makanan-makanan pengawet itu dikurangi. Oh, iya, itu ngaruh banget ya kalau makanan pengawet betul, ya. iya, karena kan ada benzoatnya di situ, ada pengawetnya, kemudian ada zat pewarnanya di situ, kemudian juga ada yang lainnya lagi, garam terlalu banyak. Oke. Nah, itu kan bisa mempengaruhi dari kesuburan kita juga. Oh, oke, baik. Thank you ya untuk Kak Lau dan juga Kak Gemini yang sudah gabung di live TikToknya Radio Solo Pos. Nah, kita kembali ke mitos karena ini masih ada banyak dan nggak kerasa sih, ini kita nambah 1 jam mulai. Nggak terasa ya? Nggak kerasa. Nah, mungkin nanti singkat aja Bu ya, karena kita juga belum bahas mengenai faktanya juga kan. Oke, siap. Nah, kalau mitos yang lain apa Bu? Mitosnya itu ini tadi, yang hamil itu harus makan untuk 2 orang, porsi untuk 2 orang. Sebenarnya ini mitos yang ya kalau menurut ilmu di kita, ilmu gizi, ilmu makanan, ini juga agak nggak benar juga, karena kan untuk hamil itu bukan untuk 2 orang, tetapi untuk seorang ibu, di dalamnya ada pertumbuhan janin gitu kan. Lebih ke sehat aja Lebih ke dulu sehat kali ya. aja, tetapi konsumsinya itu ini ada ketentuannya Mas. Oh iya. Jadi untuk kebutuhannya kalori itu untuk trimester kedua dan ketiga itu hanya 340 sampai 450 kilokalori per hari. Per harinya. Betul. Oke. Kalau ibu-ibu ini rajin membaca, begitu dia didiagnosa hamil, biasanya kan nanti dari Fasiankes itu dikasih, atau dari Bu Bidan itu dikasih buku yang namanya KIA. Itu Betul. lengkap banget bukunya di situ. Di dalamnya itu ya. Di dalamnya. Kemarin aja saya waktu membantu teman-teman mahasiswa UNS PKM untuk pencegahan stunting di Zero Stunting Corner. Saya tanya dari 15 orang ibu, itu tak tanya siapa yang membaca buku KIA dengan baik dan benar dari awal hingga akhir, hanya 3 orang dari 15 orang ibu. Oh my god. Berarti yang lainnya ngapain gitu. kurang sadar Benar. akan aware-nya gitu ya. Iya, padahal di situ lengkap banget bukunya. Kemudian di situ juga gejala-gejala apa selama dia proses kehamilan sampai dia nanti menyusui itu di situ lengkap banget. Udah Cuman ada ya, ada semua. Cuman ibu-ibu itu ya tadi nggak pernah baca gitu loh. Padahal itu buku sudah
diakui oleh WHO itu paling bagus. Karena di situ banyak sekali ilmu-ilmunya. Kemudian ini tadi mitosnya tadi kalau hamil itu untuk 2 orang itu juga nggak benar, karena nanti kalau jumlah asupannya melebihi, si ibu ini bisa terkena penyakit komplikasi dari kehamilan. Bisa itu kena diabetes, betul, diabetes, kemudian hipertensi. Jadi kalau di sini asupan yang benar untuk ibu yang hamil, ini makanan tambahannya adalah trimester pertama itu hanya 180 kilokalori. 180 kilokalori itu setara sama 1 biskuit besar ukuran 10 gram. Kemudian telur ayam 1 butir. Kemudian susu sapi setengah gelas. Kalau yang trimester kedua dan ketiga, ini setara dengan 1 mangkok bubur kacang hijau. Itu 1 mangkok ya? Iya, 1 mangkok bubur kacang. Baik, kalau yang lain Bu, kayaknya masih banyak. Ini makan kacang saat hamil akan membuat anak alergi, ini juga nggak ada hubungannya. Nggak ada ya? Ya, karena kan kalau anak alergi ini hubungannya dengan genetika. Termasuk salah satunya penyakit asma itu kan menurun secara genetik ya. Jadi nanti kalau semua kacang itu bikin anak alergi, ya nggak ada hubungannya. Nggak ada ya? Ya, kemudian makan sambal menyebabkan bayinya jadi botak. Saya baru dengar. Ada nih yang seperti itu, ternyata juga enggak. Jadi kalau ibu hamil kan tadi ada peningkatan ya Mas ya, secara hormonal dan ada perubahan saluran cerna. Biasanya kan suka yang seger-seger nih, salah satunya yang pedes-pedes tadi. Nah ini tidak boleh terlalu banyak sering pedes, karena tadi nanti bisa menyebabkan diare. Nah kalau ibu hamil sampai diare itu malah berbahaya. Bahaya ya. Betul, karena kan cairan tubuhnya mengalami pengurangan, elektrolitnya, mineralnya juga akan mengalami pengurangan. Dan ini akan menyebabkan ibunya juga jadi wasir, kan ngeden toh Mas. Iya, betul. Mengejan itu kan jadi wasir kan, dampaknya seperti itu. Wah. Sebelum nanti kita lanjutin, ini kayaknya kita break dulu beberapa buah jeda iklan ya Bu ya. Siap. Tadi kita sudah ngebahas yang tidak boleh minum kopi belum sih? Belum. Ya? Belum. Habis ini kali ya. Habis ini terus kita ke beberapa fakta menarik. Dan kalau misal yang mitosnya belum ada yang tersampaikan, nanti disampaikan juga ya Bu ya. Karena ada pertanyaan satu yang ada di WhatsApp, nanti kita akan spill. Baik, Sobat Salopos, tetap bersama kami di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. 103 Radio Solo Pos Beyond Information, segmen terakhir Sobat Solo Pos ya. Di malam hari ini nggak kerasa sih, karena emang seru banget loh. Kita ngobrolin mengenai ngidam, mitos atau fakta. Nah ini ada yang bergabung dari WhatsApp, Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suka kembali Mas Indra serta Bu Desi. Maaf atensi, memang benar ya, sepakat bilang ngidam itu mitos. Pengalaman pribadi sebagai seorang suami yang memang menyerap pendidikan di jurusan A2 serta bimbingan konseling secara biologis, memang tepat yang disampaikan oleh Ibu Desi. Perihal bumil itu katanya ngidam. Kalau istrinya Mas Agung ini adalah ngidam onde-onde combo. Tetapi secara ilmiah ini jelas ngoyoworo ya, kalau istilahnya gitu. Namun sebagai suami yang paham ilmiah tersebut, akhirnya nggak dibelikan onde-onde combo. Nah, menurut saya ini bumil yang mitosnya ngidam secara psikis, jiwa unik klasiknya meningkat serta pengen disosialkan serta diperhatikan, sehingga selalu meminta pada suaminya yang neko-neko. Jadi saking susahnya memberikan penjelasan kepada istri dengan bahasa ilmiah yang memang udah dipahamkan nih sama Mas Agung gitu ya. Dan selama hamil sampai melahirkan, istri nggak berani tuh minum es sama makan makanan yang unsurnya ada rasa pedasnya. Sebenarnya dalam hati juga menyesal dan merasa berdosa gitu ya. Karena mungkin nggak bisa nurutin gitu kali. Bagaimana lagi ya cara untuk
menjelaskan secara ilmiah kepada istri bahwa ngidam onde-onde kombonya itu mitos ngoyoworo. Tips saya adalah mematahkan mitos istri dibenarkan pada menikah gitu ya. Pohon pencerahannya Ibu Desi, terima kasih. Terima kasih Mas Agung ya. Oke. Mas Agung, terima kasih sekali untuk ulasannya. Wah, panjang sekali dan sangat menarik sama. Sangat menarik sih. Benar, dan kita sepakat ya Mas Agung ya untuk satu hal ini bahwa ngidam itu memang tidak ada kaitannya sama harus dituruti. Betul. Jadi untuk pengertian untuk istrinya tadi, yaitu tadi Mas, yang pertama diinformasikan bahwa orang hamil itu banyak sekali mengalami perubahan. Betul. Yang pertama perubahan hormon, kemudian perubahan ada saluran cerna di situ, sehingga yang tadinya mungkin asam lambungnya nggak meningkat jadi meningkat. Kemudian ada juga yang mengalami heartburn, jadi perutnya agak panas karena ya tadi ada perubahan tadi. Yang ketiga adalah perubahan psikologis dari si istri. Jadi orang hamil itu pinginnya itu semua orang itu perhatian 100% ke dia, nggak boleh ke yang lainnya. Jadi kalau yang lainnya dia akan cemburu gitu. Jadi ya memang harus banyak disayang, banyak diperhatikan. Yang mungkin frekuensi telepon kalau kerja itu cuman 2 kali dalam dia bekerja 8 jam di kantor, ya sekarang kalau istrinya hamil harus 6 kali lah paling enggak. Supaya tadi ngidamnya itu tidak istilahnya yang combo tadi. Onde-onde combo gitu ya. Onde-onde combo itu berarti gede banget ya. Gede banget sih. Kalau misalkan ada ya enggak apa-apa sesekali, tetapi tidak harus konsumsi asupan yang manis-manis dalam jangka waktu yang panjang dan porsi yang besar, karena itu akan mempengaruhi dari ibunya sendiri. Berat badannya, kemudian dari porsi makannya juga harus diperhatikan juga itu, ya. Tapi memang pada prinsipnya ya tadi 3 tadi sama, yaitu yang harus diperhatikan lebih ke psikologinya sebenarnya untuk ngidam ini, supaya itu tadi dia ada batasan mengerti mana yang ini keinginannya dia, ataukah ini memang ada kondisi-kondisi yang tadi saluran cernanya mengalami perubahan dan hormonnya juga mengalami perubahan. Itu ya itu Mas Agung kurang lebihnya. Tapi menarik juga sih kalau dari paparannya Mas Agung ini, ya yang penting kita bisa deh menjelaskan sama istri itu bukan sesuatu yang diharuskan dan diwajibkan gitu kan. Gitu. Bu Desi, kita kembali ke tema karena waktu kita kan tinggal sedikit ya Bu ya. Nah, dari mitos sendiri tadi yang belum terbahas apa adalah aja Bu? Ibu hamil tidak boleh minum kopi. Nah, ini ketika hamil itu sebenarnya boleh enggak sih minum kopi? Ternyata ketika ibu minum kopi, kafein itu akan melewati plasenta menuju cairan ketuban dan aliran darah janin. Nah, tubuh bayi ini kan masih berkembang nih Mas. Dia kan memerlukan waktu yang lebih untuk memproses kafeinnya nih. Nah, sehingga si ibu ini tidak boleh mengkonsumsi kafein lebih, karena kalau berlebih nanti akan berefek kepada janinnya. Nah, menurut American College of Obstetrics and Gynecologists mengatakan bahwa sejauh ini asupan kafein kurang dari 200 mg itu boleh ya dikonsumsi oleh ibu hamil. Kurang dari 200 mg. Berarti intinya kopi boleh, tetapi dibatasi. Betul. 200 mg ya. Mili bukan gram ya. Beda. Mili lebih dikit lagi. Gitu. Nah, nanti kalau seberapa toh miligramnya 200-300 itu, ya nanti kalau ke penjual kopi kan dia punya ukuran. Dan dia maksimal itu per harinya. Ya, boleh lebih dari itu. Gitu. Karena nanti akan mempengaruhi plasentanya tadi. Kemudian bicara tentang plasenta, gangguan gizi pada ibu hamil ini akan menyebabkan penambahan volume darahnya berkurang. Kemudian peningkatan curah jantungnya juga berkurang. Kemudian aliran darah ke plasentanya juga berkurang. Akan mempunyai 2 dampak. Yang pertama, ukuran plasenta berkurang, aliran zat gizinya juga berkurang, sehingga pertumbuhan janinnya terhambat. Itu kalau ibu yang mengalami gangguan gizi ya. Terus secara prinsipnya seperti apa ibu ini hamil? Yang pertama adalah energinya ibu hamil ini kurang lebih secara normal
artinya status gizinya normal, itu penambahannya maksimal itu 2132 untuk penyediaan energinya. Ini bahan makannya apa saja, boleh dari nasi, roti, atau mie, atau mie jagung, atau ubi, atau kentang, atau penukarnya. Kemudian proteinnya itu 90 gram untuk pertumbuhan janin, membentuk otot kulit, rambut, dan kuku. Dari mana ini? Dari daging, dari susu, dari telur, dari keju, dan produk olahan susu. Kemudian lemaknya, ini penambahannya 59,2 gram. Untuk apa? Untuk membawa vitamin yang larut dalam lemak. Jadi lemak ini bisa terurai kalau ada vitamin yang membantunya, yaitu lemak esensial seperti pada ikan, telur, daging, dan susu. Kemudian karbohidrat penambahnya 320 gram. Ini untuk mencegah terjadinya ketosis. Berasal dari sayur, buah, dan sirup, dan lain-lainnya. Kemudian vitamin dan mineral yang paling baik untuk ibu hamil adalah zat besi untuk menambah darah ibu. Berasal dari daging, hati, sayuran yang warnanya hijau, kemudian buah atau sayur bisa juga yang warnanya jingga seperti pepaya, wortel, kemudian buah bit, buah naga, seperti itu. Kemudian kalsium ini tidak kalah pentingnya untuk membantu tulang dan gigi. Ini banyak terdapat pada olahan, susu, kemudian pada tulang ikan seperti ikan teri, kemudian sayuran hijau, kemudian bikompleks ini untuk bayi dalam kandungan. Pada makanannya itu di beras yang ditumbuk dulu itu, kemudian kacang-kacangan, betul. Kemudian vitamin A ini untuk bayi yang ada di dalam kandungan. Vitamin A ini banyak terdapat pada kuning telur, kemudian pada hati, pada sayuran warna kuning. Ini udah jam 9 sih. Dan sebenarnya sebelumnya sih masih banyak ya sebenarnya ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa sih, nanti next time kalau misalnya ada kesempatan lagi kita akan bahas, dan mungkin di part 2 ya kan. Bu Desi, di malam hari ini mungkin langsung ke kesimpulan aja Bu. Siap. Jadi teman-teman sama sobat Solopos yang saat ini mendengarkan, semoga selalu sehat. Dan hamilnya, kalau ada yang hamil juga hamil yang sehat. Banyak mitos mengenai nutrisi dalam kehamilan yang sering dilakukan secara turun-temurun. Beberapa mitos atau kepercayaan tersebut memiliki fakta yang sesuai dengan studi medis. Tetapi dari berbagai ketentuan yang patut diketahui adalah tenaga medis sebagai pedoman saat edukasi adalah kepada ibu hamil. Kebutuhan kalori pada kehamilan memang meningkat, namun harus disesuaikan dengan trimester kehamilan. Peningkatan berat badan yang disarankan harus sesuai dengan indeks massa tubuh. Itu ibu hamil sebaiknya menghindari makanan mentah dan beralkohol, kafein yang suka kafein, dan tidak semua jenis ikan itu dapat dikonsumsi. Kemudian kebutuhan beberapa makronutrien meningkatkan dengan proporsi yang lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan kalori. Diet vegetarian bagi teman-teman yang vegetarian, kemudian yang suka makanan pedas dan minuman yang dingin, ini tidak ada korelasi negatif sama kehamilan. Yang terakhir yaitu perhatian khusus terhadap nutrien-nutrien tersebut ditambah dengan konsumsi suplemen yang dianjurkan oleh dokter yang memeriksa sangat dibutuhkan selama ibu itu hamil dan merencanakan kehamilan. Luar biasa sekali Bu. Desi, kayaknya besok kita nambah durasi. Itu tadi Sobat Solopos ya. Memang banyak edukasi ya. Mitos dan faktanya tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Desi semuanya. Tapi memang tadi sebelum sempat kita spill mengenai stuntingnya ya Bu. Betul. 3 Radio Solopos Beyond Information. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama saya Indra Saputra ya.